saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kita akan berkumpul dalam mesbah doa pagi kita. Sebelum kita mencari wajah Tuhan pada waktu pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau pagi hari ini kami, Tuhan memberikan kesempatan kami hidup, kesempatan untuk kami Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan Yesus, karena memang Engkaulah yang terbaik buat kami. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami, Engkaulah Tuhan yang memberikan kesegaran bagi kami Tuhan. Kalau kami ada hari ini, Tuhan Yesus, boleh ada Tuhan bernafas dan Kau berikan keselamatan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua kasih kebaikan-Mu. Kami tidak izinkan kalau pagi hari ini mengganggu mesbah doa pagi kami, mengganggu hati pikiran kami. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan jamah kami semua. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beban berat Tuhan berikan kelegaan. Dan tetap roh kami Tuhan bangkitkan roh yang semangat, roh yang Tuhan menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan yang akan mengalir saat kami Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita nyanyikan pujian Kaulah air kehidupan yang memberikan kesegaran. Engkau Tuhan Yesus, Kaulah Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami menyanyikan buat Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan juru selamat hidup kami. Kaulah air kehidupanku, amin Tuhan, yang memberi kelegaan. Kaulah Tuhan roti kehidupan buat kami. Kaulah roti kehidupanku yang memberikan kekuatan, yang memberikan kesembuhan, beri kekuatan. Sekali lagi saudara kita nyanyikan, Kaulah air kehidupan, Kaulah air kehidupan, Kau yang memberikan kelegaan, Kau memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupan buat kami. Kaulah roti kehidupanku yang memberikan kami keselamatan, kekuatan, memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani hidup ini, tiada ku takut jalani hidup ini, jalani hidup ini bersama Yesus ku menang. Tiada ku ragu Tuhan, tiada ku ragu akan janji firman-Mu, akan janji Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Kaulah roti air kehidupan buat kami Tuhan, yang memberikan kesegaran, kesejukan. Kaulah air kehidupanku, Kau yang mengalirkan kelegaan, kesegaran, beri kelegaan. Amin Tuhan, amin. Kaulah roti kehidupan yang memberikan kekuatan, keselamatan, memberi kekuatan. Tiada ku takut ya Tuhan, tiada ku takut jalani hidup ini, jalani hidup ini, karena kami bersama-Mu, sama Yesus ku menang. Tiada ku ragu firman-Mu, tiada ku ragu akan janji-Mu, firman-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut, tiada ku takut ya Tuhan, jalani hidup ini bersama Yesus ku menang. Oh, tiada ku takut akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, bersama-Mu Yesus. Bersama Yesus ku menang, bersama Yesus kami menang. Bersama Yesus ku menang.
kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Kau memberikan kesegaran dalam hidup kami, yang kering, yang lemah, yang berbeban berat. Dalam hidup kami Kau berikan kelegaan, Kau berikan kesegaran, hingga kami tak layu hidup kami. Tuhan Yesus selalu membasahi tanah hati kami. Oh Yesus, terima kasih, Engkaulah air kehidupan buat kami Tuhan. Terima kasih kami Tuhan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya, glory. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami akan menyanyikan pujian sekali lagi Tuhan kepadamu, mewakili suara hati kami Tuhan. Kami tak dapat hidup tanpa-Mu. Banyak Tuhan kehidupan yang kami alami Tuhan, tantangan, penderitaan, kesukaran Tuhan, dan tidak sedikit pun juga Tuhan memberikan Tuhan Yesus kelegaan, memberikan jawaban buat hidup kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Sebab itu kami mau nyanyikan pujian, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Oh haleluya, inilah pujian kami dengan anak-anak-Mu. Hidup tanpa-Mu, ku tak dapat hidup. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Mari anak-anak Tuhan nyanyikan pujian ini. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering bila kami lepas dari-Mu, dan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu, ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur keselamatan kebenaran kami, pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering kami lepas, kering Tuhan bila kami lepas jauh dari-Mu, ku lepas dari-Mu. Sebab itu Kaulah pokok anggur kami, pokok anggur yang benar. Kaulah keselamatan kebenaran kami Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila kami jauh lepas dari-Mu, ku lepas dari-Mu. Benar Tuhan, oh haleluya, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur kami, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan, yang beri kehidupan. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian yang kami naikkan Tuhan. Benar Tuhan, sebagaimana pujian yang kami naikkan ini Tuhan, bahwa kami tak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami pasti akan kering dan jatuh Tuhan. Kami tak mau Tuhan sedikit pun Tuhan ingin lepas dari-Mu. Untuk itu kuatkan, teguhkan iman rohani kami anak-anak-Mu Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami anak-anak-Mu, kalau ada yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Oh yang lemah Tuhan kuatkan, bangkitkan iman kami di akhir hari terakhir ini, supaya hidup kami Tuhan tetap berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati untuk Kau jamah dengan firman-Mu hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Ya,
Terima kasih Bapa, mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami hamba-Mu, dan juga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, agar hidup kami boleh berubah dari hari ke hari dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, terambil di dalam kitab Hosea. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan dalam kitab Hosea. Saudara, Hosea pasal yang kedua. Kita akan dengar firman Tuhan. Hosea pasal yang kedua. Ya, temanya adalah lembah Akhor menjadi pintu pengharapan. Ya, lembah Akhor menjadi pintu pengharapan. Di dalam Hosea 2 kita akan membaca di ayat yang ke-14. Ya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akhor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan dirinya di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Ya. Nah, saudara, firman Tuhan katakan bahwa saudara Tuhan ya akan membuat lembah Akhor menjadi pintu pengharapan. Ya, saudara, lembah Akhor, apakah lembah Akhor itu? Saudara, lembah Akhor adalah lembah kesusahan. Ya, saudara, karena di tempat itu saudara Achan dan seisi rumah tangganya dilontari dengan batu sampai mati. Ya. Nah, saudara, Achan itu adalah seorang pencuri yang menyembunyikan beberapa hasil rampasan pada waktu Yeriko ditaklukkan. Ya, menyebabkan bangsa Israel dikalahkan sewaktu saudara mengadakan serangan yang pertama atas kota Ai, ya, yang jauh lebih kecil dari Yeriko. Ya, oleh sebab itu tempat itu dikatakan lembah Akhor. Ya, saudara, itu terdapat dalam Yosua 7 ayat 24 sampai 26. Ya, saudara, lembah Akhor itu adalah lembah kesusahan. Ya, saudara, lembah kesusahan atau lembah penderitaan. Ya, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, saudara, dikatakan, aku akan membuat lembah Akhor menjadi pintu pengharapan. Ya, saudara, ini berbicara tentang pemulihan, ya, yang akan dialami oleh bangsa Israel. Ya, apabila mereka bertobat. Ya, saudara, karena pada waktu zaman Hosea bangsa Israel banyak mengadakan penyembahan berhala. Ya, saudara, dikatakan di ayat yang pertama dari Hosea 2, ya, bagaimana Israel ditolak oleh Allah. Ya, oleh sebab mereka itu mengadakan penyembahan berhala. Ya, dikatakan, adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Ya, biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya. Ya, saudara, ibu itu gambaran daripada bangsa Israel. Ya, dikatakan bahwa mereka telah melakukan perzinahan. Ya, saudara, perzinahan secara rohani, yaitu mereka menyembah
berhala ya. Saudara, kemudian dikatakan di ayat yang kedua, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang dan membiarkan dia seperti pada hari ia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan ya. Saudara, itulah dosa yang sangat besar yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman Hosea ya, Nabi Hosea ya. Dikatakan bahwa mereka akan mendapatkan penghukuman daripada Tuhan ya, membuat dia seperti padang gurun ya. Itu berbicara tentang kesulitan, kesukaran hidup ya, penderitaan ya oleh karena dosa yang mereka lakukan ya. Saudara, dikatakan bahwa tentang anak-anaknya aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal ya. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh, sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumanku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku ya. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya ya. Saudara, bangsa Israel pada waktu itu, saudara, berkata bahwa para dewa-dewa atau berhala ya, tanah Kanaan ya, Baal itu yang saudara dikatakan yang memberikan mereka roti dan air minuman ya, artinya yang memberkati mereka ya. Padahal Tuhanlah yang memberkati mereka, sehingga hati Tuhan itu sangat terluka kepada bangsa Israel karena mereka menduakan Tuhan ya. Oleh karena itu, saudara, bangsa Israel digambarkan sebagai perempuan yang bersundal ya, saudara, yang melakukan perselingkuhan ya, sedangkan Tuhan ia menggambarkan dirinya sebagai suami yang setia ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, dikatakan sebab itu aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri. Ini berbicara tentang penderitaan, kesulitan hidup yang diizinkan Tuhan terjadi tatkala umat Tuhan berbuat dosa ya, berbuat dosa di hadapan Tuhan ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, dikatakan ayat yang ke-6, dia akan mengejar para kekasihnya tetapi tidak akan mencapai mereka, dan akan mencari mereka tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang ya. Nah, saudara, bangsa Israel ya, saudara, pada saat mereka dibawa keluar oleh Musa ya, dan di tengah padang gurun mereka dicobai ya, diuji, sehingga mereka berkata kepada Musa, wah, lebih baik aku tinggal di Mesir ya. Waktu itu di Mesir ya, mereka tidak kekurangan makan dan minum. Saudara, mereka menyangka bahwa lebih baik mereka, kehidupan mereka lebih baik daripada yang dahulu ya, saudara. Oleh karena mereka mengalami penderitaan dan kesulitan ya, mereka menyalahkan Tuhan dan Musa ya. Saudara, dikatakan ayat ke-7, tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal ya. Tuhan memberkati mereka dengan perak, emas, gandum ya, dikatakan firman Tuhan. Tetapi saudara, justru perak atau emas yang saudara yang Tuhan beri, mereka buat menjadi patung Baal ya. Sebab itu aku akan mengambil kembali, ayat yang ke-8 ya, apa yang Tuhan lakukan, aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya ya. Tuhan menarik kembali berkat-Nya ya, oleh karena bangsa Israel telah mendua hati kepada Tuhan ya. Saudara, bagaikan perempuan sundal yang berselingkuh ya, saudara, yang meninggalkan Tuhan, menduakan Tuhan, sehingga mereka menyembah berhala ya. Dikatakan bahwa kita akan lanjutkan firman Tuhan di sini, saudara ya, ayat yang ke-12 kita melangkah.
dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, ya, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikian firman Tuhan, ya. Saudara, ini yang dilakukan oleh bangsa Israel, ya. Saudara, katakan firman Tuhan bahwa Tuhan akan menghukum saudara bangsa itu, ya, karena mereka telah membakar korban untuk para Baal, untuk para kekasihnya, ya. Saudara, ini berbicara tentang perselingkuhan secara rohani, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus berkata bahwa engkau tidak dapat menyembah Allah atau kepada mamon, ya. Berhala zaman sekarang adalah saudara mamon, yaitu uang, ya. Saudara, jangan hidup kita dikuasai oleh uang atau apa yang ada dalam dunia ini. Biarlah hidup saudara dan saya, ya, mengutamakan Tuhan jauh lebih daripada segala apa yang ada dalam dunia. Firman Tuhan katakan bahwa akhir zaman akan datang masa yang sukar, di mana manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, ya. Itulah orang-orang yang menyembah berhala zaman modern ini, sehingga hati mereka jauh daripada Tuhan, ya. Walaupun mereka beribadah, namun hati mereka jauh daripada Tuhan, ya. Nah, saudara yang terkasih, ingatlah akan saudara perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, yang hanya mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Dan Tuhan Yesus katakan, hai engkau orang kaya yang bodoh, pada malam hari ini juga nyawamu akan diambil daripadamu, dan untuk siapakah itu nanti, ya. Saudara, biarlah hati kita melekat kepada Tuhan, ya. Saudara, iblis selalu ingin menawarkan hal-hal yang dari dunia ini, ya, kekayaan, popularitas, ya, kedudukan, pangkat, hal-hal yang bersifat jasmani, ya, bagaikan berhala zaman modern ini, untuk membuat hati kita tidak mengutamakan Tuhan, ya. Nah, karena itu saudara yang terkasih, biarlah hati saudara dan saya hanya melekat kepada Tuhan, ya. Kalaupun Tuhan memberkati kita, saudara, itu semua karena anugerah Tuhan, dan ada maksud Tuhan untuk kita boleh menjadi berkat bagi sesama, ya, agar hati kita tidak melekat kepada berhala zaman modern itu, yaitu mamon, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang, ya, itulah mamon, ya. Karena dengan memburu uang, ya, saudara, manusia terjerat oleh berbagai dosa. Ya, saudara, kita lihat banyak dosa yang dilakukan oleh manusia pada zaman modern ini karena hati mereka melekat kepada mamon, ya. Saudara, tidak jujur, berbohong, membunuh, mencuri, ya, saudara, korupsi, ya, berbuat zina, apapun mereka lakukan karena hati yang melekat kepada mamon, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, kita akan melanjutkan firman Tuhan ini, ya. Dikatakan ayat 13, sebab itu sesungguhnya aku akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya, ya. Artinya Tuhan mau membujuk, artinya Tuhan mau memulihkan hidup mereka, ya. Tuhan membujuk bangsa Israel agar mereka kembali hati mereka melekat kepada Tuhan, menjadikan Tuhan Allahnya sebagai satu-satunya penguasa tunggal yang menguasai hidup mereka, ya. Nah, saudara, supaya mereka lepas dari dosa penyembahan berhala, ya, karena Tuhan tidak mau diduakan, ya, saudara. Inilah yang firman Tuhan katakan dan berbicara menenangkan hatinya, ya. Artinya Tuhan mau berbicara ke dalam hatinya, ya. Seringkali padang gurun, ya, saudara, berbicara tentang penderitaan diizinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Agar apa? Agar saudara dan saya bertobat kembali pada Tuhan, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, penderitaan apapun yang saudara dan saya hadapi, biarlah kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau karena dosa, seperti bangsa Israel, kita merendahkan diri dan kita bertobat, saudara, mengakui segala dosa kita, dan kembali hati kita boleh beribadah kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, ya. Jangan kita karena kita
alasan kita sibuk ya dalam pekerjaan, saudara, hati kita jauh daripada Tuhan, kita tidak mencari akan Tuhan. Ya, sebab Dia satu-satunya yang menyelamatkan kita ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, janji Tuhan mengubah lembah Or menjadi pintu pengharapan itu berlaku untuk kita semua. Apabila saudara dan saya mengakui segala dosa dan bertobat ya. Nah, saudara, inilah yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan bahwa aku akan memberikan kepada kebun anggurnya dari sana ya. Tuhan akan memulihkan keadaan kita ya, dan membuat lembah Ahor menjadi pintu pengharapan. Maka Dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu Dia berangkat keluar dari tanah Mesir ya, seperti waktu bangsa Israel kasih yang mula-mula pada Tuhan tatkala Tuhan membebaskan mereka dari bangsa Mesir ya, melalui saudara dengan membelah Laut Merah, dan mereka bersukacita ya, memuji-muji Tuhan ya saudara, karena Tuhan melepaskan mereka dari maut atau bahaya ya, terancam daripada kejaran tentara Firaun ya. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, di ayat yang ke-15 dikatakan, maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, kau akan memanggil aku suamiku ya, dan tidak lagi memanggil aku Baalku ya. Tuhan mau kita kembali kepada Tuhan ya saudara, mengutamakan Dia lebih daripada apapun juga ya. Nah saudara, bila saat ini kita sedang dalam keadaan yang tidak ada harapan, bagaikan kita berada di lembah Or ya, karena begitu banyak masalah yang saudara dan saya alami, tekanan-tekanan hidup, janganlah kita putus asa. Amin saudara ya. Nah saudara, jangan pernah kita berpikir untuk kita meninggalkan akan Tuhan ya. Segeralah kita datang pada Tuhan Yesus ya, mohon pengampunannya, kita boleh bertobat ya, mengakui segala dosa, dan Tuhan akan memulihkan hidup saudara dan saya ya. Saudara, selalu ada jalan keluar dan kemenangan. Tuhan bisa ubah lembah Ahor menjadi pintu pengharapan saudara ya, penderitaan menjadi kemenangan, sukacita, oleh karena kita merendahkan diri, bertobat di hadapan Tuhan ya. Apapun dosa yang saudara dan saya lakukan, sekecil apapun, kita boleh kembali kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, agar hidup saudara dan saya dipulihkan ya. Kita akan nyanyikan pujian ini kembali, saudara. Ku tak dapat hidup tanpamu. Biarlah kita menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan kita yang utama dalam hidup kita ya. Tidak ada berhala-berhala lain apapun juga yang melekat dalam hati saudara dan saya. Tidak ada percintaan akan dunia. Firman Tuhan katakan, jangan kau mengasihi dunia dengan apa yang ada dalamnya ya. Barang siapa mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Saudara, Tuhan tidak mau diduakan. Jangan kita hidupnya dikuasai lagi oleh dunia ini, hawa nafsu dosa ya, mengejar hal-hal yang bersifat fana, mengutamakan hal yang bersifat fana ya saudara. Namun Tuhan ajarkan kita untuk mengutamakan Tuhan lebih dari apapun juga ya. Saudara, biarlah hati kita hanya melekat kepada Tuhan ya, sebab hanya Dia satu-satu memberikan untuk saudara dan saya kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang kekal, yang abadi, dan hanya Dia yang dapat memulihkan hidup saudara. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Katakan, ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Katakan, bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas
darimu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Katakan bagaikan ranting, bagaikan ranting yang kering Tuhan. Bila ku lepas darimu, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Saudara, Tuhan dapat memulihkan hidup saudara dan saya. Kalau saat ini kita berada di lembah Ahor, lembah kesusahan, lembah penderitaan yang disebabkan oleh karena dosa, maka pada saat ini biarlah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kita buat, yang Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita selesaikan, kita akui dan kita tinggalkan. Maka pada saat ini rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan, bertobat dan berbalik kepada Tuhan agar hidup saudara dan saya dipulihkan. Ya, keluargamu dipulihkan, rumah tanggamu dipulihkan, pekerjaanmu dipulihkan, hubunganmu dengan sesama yang retak dipulihkan oleh Tuhan. Ya, saudara dan saya, hidup kita dipulihkan. Ya, hidup yang di bawah kutuk Tuhan ubah menjadi hidup yang di bawah berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan ampuni segala dosa kami, dan biarlah kami, Tuhan, mengakui segala dosa, apapun dosa yang Tuhan ingatkan, saudara akui dan tinggalkan itu, agar hidup saudara Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan. Tuhan ubahkan saudara lembah Ahor menjadi pintu pengharapan. Ya, yang tadinya tidak ada harapan, Tuhan memberikan pengharapan, dan pengharapan kepada Dia tidaklah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hidup saudara dan saya oleh Roh Kudus yang diam dalam hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, kuduskan hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah hati kami hanya melekat kepada Tuhan, bagaikan ranting yang melekat pada pokok anggurnya, sehingga hidup kami boleh berbuah, hidup kami dipulihkan, hidup kami dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Yang lemah sudah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan menyembuhkan, yang kekurangan Tuhan bisa ubahkan untuk mukjizat boleh terjadi, memelihara saudara dan saya. Bangkitkan iman kami ya Tuhan di dalam nama Yesus, supaya kami hanya percaya kepada Tuhan dan tidak kepada yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami, berikan hikmat dalam menghadapi masa-masa resesi ke depan ya Tuhan, masa-masa yang tidak pasti. Namun Tuhan, Engkaulah Allah kami, Tuhan kami, yang memberikan jaminan bahwa Engkau menyertai kami sampai pada kesudahan akhir zaman ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami mengulaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau terima berkat Tuhan. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Kalau saudara yang diberkati, kiranya saudara boleh kasih kesaksian ya saudara di medsos ini, dan biar menjadi berkat bagi yang lainnya, dan bagikan Mesbah Doa Pagi ini kepada yang lain. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.